kita sendiri, masyarakat. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita gitu, Bapak Ibu sekalian di sini? Apakah Bapak Ibu contohnya sudah memilah? Next speaker saya adalah juara lokal Pak Faizul Bayani, Ketua Bank Sampah TKI. Seringkali pada saat kita dibilang suruh memilah gitu ya, masyarakat tuh bilang nanti juga dicampur lagi gitu ya. Alasannya seperti itu seringkali saya mendengar gitu ya. Padahal kita harusnya melakukan tanggung jawab kita. Nah mungkin Pak Faizul bisa sharing Pak gitu, bagaimana memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah dan ternyata ada dampak sosial yang dicapai. Kemudian bagaimana untuk memperluas jaringan dan mendorong partisipasi masyarakat supaya masyarakat juga bisa mau ikut gitu. Jadi tidak ada alasan lagi nanti juga dicampur gitu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Bayani. Saya pendiri Bank Sampah TKI Berseri. Jadi Berseri itu visi-misi kami sebenarnya. Bersih, sehat, asri, dan lestari. Tujuannya dari mengelola sampah itu untuk kesehatan dan untuk kelestarian lingkungan. Pertama-tama saya membentuk sebuah wadah yang namanya Bank Sampah. Seperti Bank Sampah yang ada di Indonesia, ada 3 program di situ, tabung, barter, dan sedekah. Jadi kalau di Bank Sampah kami lebih terfokus untuk mengajak masyarakat itu memilah sampah dari rumah tangga. Nah, awal-awal agak berat, kami membeli sendiri wadah pemilahan dan membagi ke masyarakat sekitar. Dari mulai 1 RT untuk mengajak memilah sampah saja, kami perlu waktu 9 bulan. Baru mereka paham, oh ini sampah organik dan ini sampah anorganiknya. Sebenarnya agak lama memang, tapi itulah yang harus kami lakukan. Dan bank sampah kami integrasikan dengan pelayanan kesehatan, termasuk yang kami lakukan itu terintegrasi dengan posyandu keluarga. Kebetulan kami ada di desa kecil yang namanya Kekait, dan itu ada di Lombok di NTB, dan pemerintah provinsi melibatkan kami untuk mengintegrasikannya dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lainnya di Bank Sampah. Termasuk kemarin waktu COVID itu Bank Sampah tempat vaksinasi. Jadi semua kegiatan masyarakat ada di Bank Sampah. Lewat Bank Sampah juga terdapat nanti ada pemberdayaan masyarakat di situ. Yang saya pakai ini dari bungkus kopi ya. Jadi resepnya ada gitu. Intinya melibatkan masyarakat untuk memilah saja. Setelah dipilah baru diolah nanti di bank sampah. Setelah dipilah itu dalam keadaan bersih, jadi bisa dimanfaatkan kembali. Jadi kunci pengelolaan sampah itu sebenarnya ada di pemilahan. Sampai kapanpun kalau tidak terpilah tidak akan selesai masalahnya. Dan itu yang kami lakukan sampai 9 tahun sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari kegiatan kami, residu yang kami buang 1 tahun sekali, yang biasanya 1 minggu setiap desa itu ada yang sampai 7 bulan, 8 bulan, dan kami sudah mencapai 1 tahun 4 bulan sekarang ini. Jadi residu yang kami buang cuma 3 ton 420 kilo atau 1 truknya. Jadi pengurangannya jauh sekali. Yang penting sampahnya dipilah dari rumah tangga itu sendiri. Itu kuncinya sebenarnya. Dan alhamdulillah kami merasa apresiasi ini dihargai dengan kerja keras kami, pakai modal sendiri, dan apresiasi dari
Provinsi NTT juga tentang gimana memberdayakan masyarakat dengan bank sampah dan kegiatan posyandu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kaisel. Mari kita tepuk tangan. Berarti di sini adalah ekosistem ya Pak ya, melibatkan masyarakat, kemudian mengkaitkan sehingga terjadi ekosistem. Jadi orang akan pergi ke sana ya. Ide yang sangat baik sekali Pak. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena tadi juga kuncinya pemilahan. Jadi yang di sini jangan ada yang gitu ya. Tidak memilah ya, kita kembali ke rumah terus memilah ya, nggak usah beli atau konsumsi yang tidak dibutuhkan. Terus kalau memang konsumsi kemudian kita pilah supaya nanti bisa diangkut atau dimanfaatkan oleh teman-teman di bank sampah. Makasih. Bekerja sih ya, jadi nggak ada, jadinya akhirnya kekumpul semua, jadi kita pilah. Ibu-ibunya bekerja tapi ada waktu gitu. Iya nih kan ya. Ini dia buat gantungan Ya, kunci. dulu sih begini Pak sempat, cuman abis itu rontok satu-satu, tinggal sedikit. Iya, masyarakat yang buat. Jadi akhirnya pada habis, awalnya pada bikin, diajarin. Ya. Kalau bikin brick itu yang di press itu ada. Yang mana ya? Brick Mana yang, ada? eco brick yang dari Eco-brick botol. gitu. Ekobrik nggak di press, tinggal masukin aja ke dalam Terus botol. dibuat apa Pak pemanfaatan Oh, dalam botol. Saya sejauh buat- ini? buat kursi buat aja, buat rumah gitu. Tahan, daya tahannya berapa lama? Kalau buat rumah, panas dan hujan. Kalau dia di kan ekobrik itu buat Iya, batu bata, batu bata ramah lingkungan. Angin gitu nggak? Harus ada Iya, sudah bikin, cuma kita mau memanfaatkan. Cuma lagi di mikir, kuat plester aja. nggak gitu. Buat. Saya Oh, waktu tetap campur buat, plester? hah? Tetap campur plester? Kan batu bata kayak batu bata. Misalnya ini udah pasang, kasih semen. Oh, berarti dia tetap pakai semen juga, Ya, biar kuatnya. kalau mau buat tembok misalnya, Hmm. atau mau buat atau bisa untuk dalam ruangan. Kalau saya buat dulu tanpa rapat gitu tadi. Bisa. Jadi sebenarnya kita yang ngatur. Kalau botol Bisa buat minerale Hah? biasanya dibikin apa? Galon, Buat apa? galon Kalau mineral mineral yang Le mineral, yang besar itu kan. oh iya, Yang le mineral ya daur ulang. oh, juga berarti nggak dijadikan pot atau Oh apa? jadi, Oh, tetap. ada yang sebagian dijadiin pot, tergantung macam-macam, biar menarik. Nah dari pupuk itu kita Berarti penghasilannya lebih banyak di pupuk ya Pak ya? Penghasilannya. pupuk, plastik. tapi kapasitas apa sampahnya berapa besar? Berapa kakak Besar. tadi? Berapa? 500 betul. Banyak lagi. Kan itu dusun. Kami itu satu perumahan tapi ada 5 RW Pak. Oh, Jadi bisa. Kami dulu berharapnya dari bak sampahnya Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kok lama-lama kok nggak rutin gitu. Akhirnya kita bikin insenerator itu yang mau. Itu pemilahannya Kalau- dari masyarakat atau dari kita? Masyarakat langsung. Oh, langsung. Kalau yang masyarakat nggak Pakai milah plastik. diapain Pak? Pakai plastik. Kalau dari milah nggak saya ambil. Oh gitu. Kan sistem bank sampah. Maksudnya Kalau nggak kesepakatan ya, dipaksa. kalau nggak dipilah, Kalau nggak nggak bakal dipaksa jadi. gitu, sampai kapanpun dia nggak mau Oh, milah. Tapi terus dia nggak buang sembarangan gitu Pak. Cara milahnya per Tugas plastik. dia kalau dia kasih sosial sama warga yang lain. Itu nggak milah itu video kasih efek sosialnya. Efek sosial. Jadi dia saling kalau Saling kami itu ini. saling buang, yang nggak mau ikut itu, yang buang di samping kuburan. Iya, buang Itu sampah dia sembarangan bilang. di pinggir jalan. Diributin sama orang Hmm. yang jangan buang situ, nanti kita yang kena dampak. Sanksi sosial yang itu. Sanksi sosial. Terus kalau dia nggak mau milah dari wadah itu, saya biarin 2-3 hari. Nggak mau saya angkut. Yang ngangkut pakai armada apa tuh Pak? Pakai kaisar. Pakai Kaisar Tiga. satu, dua, satu untuk 570 warga. Iya. Tapi Pengambilan satu rumah berapa? Satu Oh. RT itu kan sekian. Berarti nggak setiap hari ya? Setiap hari, tapi dijadwalkan. Ngambil satu rumah itu nggak setiap hari Enggak. berarti? Bisa kena 2 hari apa 3 hari? 2-3 hari. Oh, 3 2-3 hari. hari. Berarti sampai Kan- Kapten ST. Nah, cuma model anu pakai ember itu tadi. Langsung foto. Milahnya Oh, di kresek milahnya pakai ember apa? Pakai Plastik. ember 25 kilo. Berarti per ember beda. Ember beda ini ya, plastik. beda Jadi sampahnya. satu rumah tuh bisa punya 2 ember gitu. Kita yang sediain. Oh, Embernya kita yang satu. sediain. Terus karung satu, khusus plastik itu yang karung. Tahu karungnya? Karungnya
Embernya Tapi 5 yang kilo. biasa. Hah? Ember yang ember cat itu. Ember Ember cat aja. Yang besar. Kalau saya cat hijau itu. Jadi saya edukasi yang hijau untuk organik. Oke. Modal awalnya dari mana Pak? Kan itu juga Modal sendiri. pribadi Bapak. Pribadi. 570 warga itu dapat 2 ember gitu. Bertahap. Misalnya saya satu RT ini 30 kakak. Ah. Itu dulu Ah. sampai 9 bulan itu baru bisa. Mulai lagi, oh saya mau RT ini. Baru Kalau pengadaan catnya apa? Ember tongnya cat kan saya beli ada 15.000. 15.000 langsung Masih ya. murah. Masih murah. Di tempat Oh, kita udah 15.000 mahal per banget per satu ember. Per satu ember. Di tempat kita udah Bisa mahal. pakai ember yang kecil misalnya kalau mengambil yang 15.000 itu yang 5 kilo. yang besar 25 kilo. Oh, Ya ke 25. tempat sampah kita. Iya. Cuman kan itu pengadaan masing-masing keluarga Nah. sendiri ngadain kemarin. Terus sekarang saya dapat dari Islamic Relief itu 109 kakak itu udah ada komposter tong komposter. Itu pengajuan proposal atau Enggak, gimana Pak? yang gini sih kita dari NGO Oh. di survei, oh ini bang namanya serius gitu. Ah, gitu. oh, berarti kita nungguin dari mereka yang Iya, inisiatif. Berarti promosi. kita bukan kita proposal minta Eh, tempat sampah. kalau saya nggak pernah ngajuin proposal. Kalau gitu, kalau kita proposal, malah itu menghambat buat saya. Emang gimana Pak Muhammad? Menghambatnya nanti dikira, itu bang sampahnya cari proposal aja tuh. Oh, Dampaknya ke iya. situ. Di tempat kami itu soalnya yang kerja itu ya paling cuma sekitaran 20 orang. Jadi akhirnya ya kayak tenaga, ya dana tuh kayak dia keluar terus gitu. Jadi ya kadang-kadang kayak rasa capek lah Pak ya. Iya. Jadi Kalau saya lebih ke pemuda yang Modalnya sendiri. Hah? pemuda. Pemuda. Kalau modalnya maksudnya Modal biaya. sendiri. Harus Biaya. berapa gitu. Kalau awal-awal dulu saya kan kebetulan istri itu ke Taiwan dulu. Oh, gitu. Dan Bisa bantu. dia itu saya lihat sewa lahan sendiri, lahan sendiri. Wah udah 9 tahun ini. Terus dibantu desa itu enggak? Oh, desa pun nggak bergerak. Enggak. Cuman saya dibantu 600.000 satu tahun. Itu levelnya apa sih Pak? Perumahan atau Itu kayak RW? satu lingkungan. Berapa Ada ini? beberapa Satu- RW atau ya, beberapa RT? Ada RW. Beberapa RW. Satu RW gitu. Oh, satu RW aja. Ya, Oh. satu RW. Kalau misalnya kalau di tempat Oh, tempat. banyak agak terlalu luas, Oh, buat unit-unitnya. tempat kita tuh 5 RW, tapi RW yang mendukung adanya TPST itu cuma 2. Jadi yang 3 itu minta sampahnya pokoknya langsung diangkut ke TPA gitu. Nggak bisa itu sebenarnya. Dipaksa. Kalau Ya, nggak dipaksa, sebelumnya nggak ini. kalau nggak dipaksa, nggak bisa jangka panjangnya. Iya benar. Capek di pengelola. Oh, capek banget Pak. Saya sakit dulu 2 tahun begitu. Oh. 2 tahun itu milah di lokasi. Heeh. Sakit saya banyak keluar uang. Saya level RT aja milah sendiri capek Pak. Kalau ini. Apalagi selingkuh. Capek memang. Makanya saya paksa. Nggak mau ya udah. Nggak diambil. Nggak diambil. Orang nggak bayar. Oh, itu gratis ya? Itu gratis ya, makanya tempat kita kan per bulan 30.000. Iya. Kalau dia bayar memang itu tuh resikonya. Iya, jadi dia tuh kadang-kadang malas milah Pak, jadi campur nasi. Desa Gunung Putri praktek-praktek inovatif dalam pengolahan sampah dan bagaimana peran desa untuk menginspirasi dan juga bagaimana menggerakkan. Kalau tadi dari Pak Faizul 9 bulan untuk menggerakkan masyarakat. Kalau dari pengalaman Bapak apakah lebih cepat atau mungkin ada inovasi-inovasi lain yang bisa mendorong masyarakat untuk melakukan transformasi Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Ada video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daman Nuri, Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selama masih ada kehidupan manusia di muka bumi ini, maka akan selalu ada sampah yang dihasilkan oleh manusia, yang dari tahun ke tahun menjadi problem di lingkungan. Menjawab tantangan semua itu, maka kami pemerintah Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Setelah pelantikan Kepala Desa Gunung Putri pada tanggal 19 Desember 2019, maka program pertamanya adalah program lingkungan. Dengan dibentuknya Kampung Ramah Lingkungan atau KRL yang tersebar di 14 RW sedesa Gunung Putri. Tidak hanya penataan dan penghijauan lingkungan, program Kampung Ramah Lingkungan juga berfokus kepada sampah yang ada di lingkungan. Dengan didirikannya bank sampah unit yang sampai saat ini sudah ada 24 bank sampah unit yang tersebar di 14 RW. Dan berdirinya satu bank sampah induk desa yang memadai unit-unit bank sampah yang ada untuk mengentaskan sampah anorganik. Problem kedua adalah sampah SOD, sisa organik dapur, yang juga menjadi problem di lingkungan. Untuk itu, pemerintah Desa Gunung Putri sudah membangun pusat magot di RW 8 dengan harapan terentaskannya masalah SOD atau sisa organik dapur agar memiliki nilai tambah secara ekonomi berupa magot atau BSR. Magot ini menjadi bahan pakan alternatif dari peternak dan perikanan sehingga dapat menekan harga pokok produksi pakan bagi kelompok peternak dan perikanan. Dengan dua konsep pengentasan permasalahan sampah ini akan merubah mindset masyarakat tentang sampah yang semula membawa musibah menjadi sampah membawa anugerah. Pilah sampah dari rumah, ubah sampah menjadi rupiah. Kita jaga alam, alam menjaga kita. Desa Gunung Putri mandiri, maju, aman, demokratis, dan religius. Maju bersama membangun desa. Tetap semangat dan tetap satu komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya makanan berlebihan, tapi bingung mau dikasih siapa? Mau dibuang tapi sayang. Tenang aja, semua bisa selesai dengan Ngupahan. Aplikasi memberikan solusi pada kita agar tidak bingung memberikan makanan yang berlebih. Tinggal buka fitur kirim berbagi, posting foto makanannya, langsung ada yang menerimanya. Wow, semudah itu kan berbagi melalui aplikasi. Dengan adanya aplikasi Ngupahan, tidak ada lagi makanan yang terbuang. Selain itu juga, kita mendapat manfaat berbagi dengan sesama secara mudah, efektif, dan modern. Ngupahan. Baik, terima kasih pada moderator. Tadi sudah ditayangkan tentang sekilas program-program yang ada di Desa Gunung Putri. Alhamdulillah berkat program-program yang begitu banyak di Desa Gunung Putri, kami sudah mendapatkan kunjungan, 62 kali kunjungan dari seluruh kabupaten seluruh Indonesia
termasuk juga negara Malaysia sudah ditiru di desa tersebut. Perlu kami paparkan barangkali tentang pengolahan sampah dan sisa pangan yang ada di desa tersebut. Tadi sudah diutarakan bahwa Desa Gunung Putri memang sebuah desa industri yang tentu saja masalah sampah itu sangat rentan sekali. Maka kami membentuk bank sampah di unit-unit segera setelah pelantikan, dan sekarang bank sampah itu sudah ada 24 bank sampah dan sudah menghasilkan uang. Artinya saya selalu punya konsep, jika program dan lembaga desa yang tidak menumbuhkan perekonomian baru, maka lembaga dan program itu akan mati suri. Oleh karena itu, kemandirian daripada lembaga-lembaga dan program-program yang digulirkan dari desa maka harus menumbuhkan perekonomian baru. Salah satunya adalah bank sampah. Dari unit-unit bank sampah yang ada, kemudian kami bentuk bank sampah induk desa. Dan bank sampah induk desa ini walaupun masih belia, dilahirkan ketika COVID-19 tanpa menggunakan anggaran, sekarang sudah memiliki 4 karyawan dan kendaraan untuk mengangkut dari unit-unit, dan sudah bisa mengentaskan rata-rata sampah anorganik 60 ton per tahun dengan omset keuangan per bulannya sekitar 7 juta rupiah dengan beberapa serapan tenaga kerja, dan akhirnya mereka yang tadinya menganggur, yang tidak memiliki masa depan, lewat program ini menumbuhkan perekonomian baru. Selanjutnya yang terpenting adalah dari pengolahan sampah ini masalah partisipasi masyarakat. Karena di sini partisipasi masyarakat ini sangat penting sekali. Tanpa support dukungan dari warga, tentu saja seluruh program dari desa tidak akan berhasil. Oleh karena itu sampai hari ini kami terus memaksimalkan ikhtiar, ada kurang lebih 500 sampai 600 nasabah bank sampah se-Desa Gunung Putri. Dan bank sampah di Desa Gunung Putri lewat kampung ramah lingkungannya adalah yang terbesar di Kabupaten Bogor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua setelah sampah anorganik adalah permasalahan SOD, sisa organik dapur yang menjadi masalah. Dibuang begitu saja akan menimbulkan satu lingkungan yang tidak sehat dan kehidupan masyarakat yang tidak sehat. Maka berpikir dari situ bagaimana dari sampah organik ini menjadi nilai tambah ekonomi. Maka pada saat itu saya gulirkan 14 farm, unit-unit BSF di tiap-tiap RW, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang ini justru kami kekurangan sampah-sampah dari dari rumah-rumah penduduk, sisa-sisa penduduk. Apalagi ada aplikasi pengupahan. Karena aplikasi pengupahan ini salah satunya itu kelebihan dari yang punya kita diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah inilah menjadi problem kita. Apa keunggulan dari BSF atau Maggot ini? Selain ulatnya itu bisa menekan HPP dari peternakan dan perikanan, pengganti salah satu alternatif dari pakan ternak dan ikan, sehingga HPP bisa tertekan, petani akan bisa berdaya, bisa bersaing dengan baik, dan memiliki protein juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ini BSF ini menghasilkan kas maggot, yaitu bekas maggot. Bekas maggot ini memiliki zat hara yang tinggi, sehingga pengganti pupuk organik yang juga cukup bagus. Kami sudah memberikan satu uji coba di ketahanan pangan kami, ternyata pupuk ini layak untuk dipakai, bekas maggot ini, sehingga menimbulkan